Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Reni Sukmawati, dengan nomor NIM 201200168 dan rekan saya yang bernama Siti Rodiatul Hasanah dengan nomor NIM 201200188. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Akidah Akhlak MA atau Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang subtema yang pertama, yaitu pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu Asmaul Husna, yang artinya adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma itu adalah penyebut, dan husna itu adalah berarti yang baik atau yang indah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan yang indah. Dan kita sebagai seorang umat muslim, kita harus tahu berapa nama-nama Allah atau nama-nama baik Allah itu tercantum dalam Al-Quran, seperti yang sudah dicantumkan, yaitu 99 nama-nama Allah yang wajib kita ketahui. Selanjutnya yaitu mengkaji 16 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim, yaitu yang Allah itu mempunyai sifat Al-Karim, yaitu yang artinya maha mulia. Dan yang kedua adalah Al-Mu'min, yaitu sifat Allah yang artinya itu maha keamanan, maha aman. Bahwasanya ketika kita mengingat Allah dalam setiap keadaan, kita akan merasa lebih aman gitu, karena Allah mempunyai sifat keamanan. Yang ketiga adalah Al-Wakil, yang artinya yang maha mewakili. Yang keempat adalah Al-Matin, yaitu yang artinya yang maha kukuh. Yang kelima adalah Al-Jami', yang artinya yang maha mengumpulkan. Bahwasanya Allah itu akan mengumpulkan, mempunyai sifat mengumpulkan, karena Allah pada suatu saat nanti akan mengumpulkan semua manusia itu dalam sebuah perkumpulan gitu. Kalau biasanya alam barzah kalau nggak salah ya. Terus yang keenam adalah Al-Hafidz, yaitu Allah mempunyai sifat yang maha pemelihara. Yang ke-14 adalah Al-Akhir, yaitu yang maha akhir. Yang ke-15 yaitu Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa setiap manusia. Yang ke-16 yaitu Al-Awal, yang pertama. Itu penjelasan dari 16 Asmaul Husna yang saya jelaskan ini. Selanjutnya adalah poin atau subtema yang B, yaitu Islam wasatiyah atau modern sebagai rahmatan lil alamin. Islam wasatiyah sejatinya merupakan ajaran ulama Nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam di Nusantara. Namun setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua pemahaman keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain mulai masuk dan diajarkan di Indonesia, termasuk ajaran agama yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan kegiatan teroris, mengebom, dan tidak mempunyai jiwa kemanusiaan antar manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran ulama Nusantara. Antara lain, dapat mengambil pada pemahaman Islam wasatiyah, atau yang juga disebut Islam moderat. Di sini selanjutnya adalah poin yang kecil, yaitu nafsu syahwat atau ghadab serta cara menundukkannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan syahwat secara
lughawi, artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Azza wa Jalla dengan tujuan untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan. Secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batasan syar'i. Contoh analogi dari nafsu syahwat yang sering kita jumpai yaitu sebuah hubungan atau percintaan yang memang sudah dilanggar oleh Allah, bahwasanya seseorang ketika ingin pacaran tanpa adanya tanpa adanya sebuah ikatan itu adalah ikatan pernikahan, dia seseorang tersebut kayak ingin mencintai seseorang tanpa sebuah, dan hikmahnya itu bukan sekedar ibaratnya kalau kita bisa mengendalikan sebuah amarah itu adalah ganjarannya itu bukan main-main, ganjarannya itu adalah surga. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya tak tanggung-tanggung Allah itu menjadikan sebuah surga bagi mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan di tempat di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan amarah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezekinya di dunia. Dan itulah hikmah yang nggak main-main gitu. Ketika kita bisa menahan amarah kita bisa sabar, kita bisa memaafkan orang lain, itu ganjarannya bukan hanya sekedar mendapatkan rezeki, bahkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kita sebagai seorang muslim itu berusahalah untuk menjadi pribadi yang tidak gampang marah. Selanjutnya yaitu tentang hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Pengertian hikmah yaitu secara hikmah dan ruang lingkupnya secara bahasa yaitu berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan berbahasa, kata-kata bijak, dan Al-Quran. Al-Marudi dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Selanjutnya yaitu hikmah, keutamaan hikmah yaitu yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Kemudian menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan dan mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Kemudian memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi dan mungkar. Kemudian senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Lalu memiliki daya penalaran yang objektif dan otentik dalam semua bidang kehidupan. Serta orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Yaitu pengertian ifah dan keutamaan ifah. Ifah secara etimologi yaitu ifah adalah bentuk masdar dari afa yaitu ifah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah dalam memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, rusak, dan menjatuhkannya. Ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Adalah juga menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Kemudian keutamaan ifah. Keutamaan ifah itu seorang yang afif atau memiliki sikap ifah, orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya.
Yang selanjutnya yaitu pengertian syaja'ah dan hikmah syaja'ah. Syaja'ah secara etimologi, kata al-syaja'ah berarti berani, antonimnya dari kata al-jabn yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Tapi sikap ini bila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan menjuruskan seorang muslim kepada kehinaan. Kemudian hikmah syaja'ah itu dalam ajaran agama Islam, sifat perwira ini sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim, sebab selain merupakan sifat terpuji juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Perilaku tercela. Yang pertama yaitu sikap licik. Pengertian licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, cerdas, culas, curang, dan licik. Adapun ciri-ciri orang licik, tidak suka melihat orang lain bahagia melihat orang lain menderita, berpikir untuk mencelakakan orang lain, dan ingin serba jalan pintas, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Orang yang licik akan suka menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Kedua yaitu sikap tamak dan serakah. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Adapun bahaya tamak yaitu orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Kemudian sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasud, dan permusuhan. Sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Sifat tamak akan menjauhkan seorang dari Allah SWT, dan sifat tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Sikap dolim. Pengertian dolim menurut bahasa kata aniaya sama dengan kata zolim yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat tidak akan berbuat aniaya, sebab ia sadar bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Kemudian hikmah menghindari aniaya, itu melihat akibat negatif yang begitu besar dari perilaku aniaya, maka perilaku tersebut harus dihindari dengan sekuat-kuatnya. Islam mengajarkan agar pengikutnya melakukan perilaku terpuji. Kuncinya adalah keteguhan kita untuk berpegang kepada ajaran Islam, sebab dengan menghindari aniaya maka akan memberikan hikmah yang besar, antara lain yaitu terwujudnya persatuan dan persaudaraan, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik, terciptanya kasih sayang antar sesama, kemudian akan mendapatkan pahala amal perbuatan yang baik, dan orang yang menghindari aniaya akan masuk ke dalam surga. Itu adab dalam menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun banyak terjadi orang yang menjenguk orang sakit justru merasakan hati orang yang sakit karena hal yang kurang sopan yang tidak pantas dilakukan di depan orang sakit. Oleh karena itu penting kiranya kita menci adab
positif yang harus dilaksanakan ketika menjenguk orang sakit. Mencoba untuk memberikan pertanyaan, juga memberikan saran untuk minum obat, untuk berperiksa dan menanyakan kabar, dan serta memberi motivasi dukungan untuk semoga untuk segera sembuh. Kemudian yaitu hikmah menjenguk orang sakit. Jenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Kemudian syukur nikmat, mengingat kita adanya serta bersyukur atas nikmat sehat yang tengah kita rasa. Kemudian mendapat pujian dari Allah dan malaikat, akan mendapat doa agar hidup sentosa dunia akhirat. Kemudian menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia dan menjalin silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.